Sekolah gue pindah-pindah guys, gue tuh sekolah pindah 6 kali pindah sekolah. Bokap Itali lo ya apa gimana ya? Bokap itu Itali. Bokap itu Itali asli guys. Bisa bahasa Itali nggak bisa, cuman kayak apa kabar, selamat pagi, kayak gitu-gitu guys. Karena gue mau bokap juga ngomongnya Indonesia sama bahasa Inggris aja. Lebih sering Inggris, cuman dia bisa bahasa Indonesia, cuman aneh aja bahasa Indonesianya. Di blok tangan lo, iya. Enak dia mah nggak sekolahnya, keluarganya enjoy. Sebenarnya tuh dulu pada saat gue SMA itu, gue gue tuh bilang sama nyokap kayak gue nggak mau sekolah, gue nggak suka sama sekolah gue yang inilah. Dan ditambah waktu itu gue lagi pacaran sama, gue tuh waktu itu pas SMA kelas 1 itu gue pacaran sama mantan gue yang kebetulan dia tuh nggak sekolah gitu, dia tuh homeschooling di Kak Seto. Terus gue ngeliat kayak anjir enak banget ya hidupnya, tiap hari nongkrong, tiap hari pacaran, jemput gue, nganterin gue, kita pergi bareng, pulang malam segala macem. Terus gue kayak anjir gue pengen banget lagi kayak dia, gue nggak mau sekolah. Akhirnya gue ngomong sama nyokap kayak, nah untungnya waktu itu gue lagi sama nyokap tuh gue lagi di PS. Pas di PS itu ada satu manajer artis gitu yang nyamperin, ditanya lah lo mau nggak masuk manajemen segala macam gini. Akhirnya gue bilang sama nyokap kayak, ma aku nggak mau lanjutin sekolah, aku mau mulai fokus ke casting dan lain-lain. Gue bilang kayak gitu. Halo Ma. Terus hujan gak sih nak? Enggak. Oh enggak, anginnya doang ya ini. Hah? Ih kamu kok keluar pakai baju tidur sih Poy? Iya, lupa aku. Ih tuh dicariin tuh sama adikmu. HP-nya kotor, jangan taruh situ. Oke. Referensi ke baju kan baju udah kotor. Ya. Boleh di sini gak bareng sama temennya? Boleh. Nyamuknya banyak banget Poy, tapi Poy. Apa? Nyamuknya. Apanya? Nyala. Buah. Aduh, gitu. Aduh. Lanjutkan ceritanya. Oke, tadi sampai mana ya? Ya, terus akhirnya gue ketemu lah sama si Kak Reza. Dia tuh manajemen. Aduh, kegampar. Dia tuh dia tuh manajemen. Dulu dia punya manajemen namanya Headline di Kemang. Waktu itu tuh artisnya itu ada Niki Tirta, Adipati Dolken. Pokoknya artis-artis yang lumayan lah intinya. Nah cuman tuh ternyata akhirnya gue ngomong sama nyokap kalau gue mau stop sekolah. Nyokap gue bilang oke nggak apa-apa, kamu ntar ambil aja homeschooling atau paket C ya kalau nggak salah SMA ya. Gue bilang oke segala macem. Nah sampailah gue udah berhenti sekolah. Gue tuh berhentinya bukan yang gue formal gue datang ke sekolah terus gue bilang saya nggak mau sekolah, enggak. Jadi tuh gue udah sering dipanggil BP. Pada saat SMA tuh gue dipanggil BP mulu. Sampai akhirnya gue kayak kesel, akhirnya gue nggak ikut UAS ujian tengah semester lah guys, pokoknya di kelas 1. Akhirnya tuh lihat guys. Nah akhirnya guys, gue tuh gampang ke distract. Nah akhirnya itu gue udah nih gue 2 minggu cabut dari sekolah kan. Nah pas gue cabut dari sekolah itu, sahabat gue kayaknya ditanya sama si wali kelas gue sama guru BP alamat lo di mana. Tapi diancam kalau sampai kamu nggak ngasih tahu, kamu nggak akan saya naikin kelas. Nah tiba-tiba pagi-pagi tuh waktu itu gue masih tinggal di apartemen Moy di Kelapa Gading. Tiba-tiba udah ngetok, terus gue ngeliat kayak, oh ini teman gue ini namanya Rope. Pas gue liat dari sini kan kayak, oh teman gue. Pas gue buka di sampingnya ada guru-guru gue. Dia langsung nyamperin gue kayak, kenapa kamu nggak pernah datang ke sekolah? Kenapa kamu bla 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 segala macam. Terus gue bilang ya saya memang nggak suka sama sistem sekolahnya bu, saya nggak mau sekolah. Terus kata dia ya udah kalau emang kamu nggak mau sekolah, kamu nggak akan dapet rapot SMA. Ya nggak masalah bu, saya nggak butuh rapot, gue gituin. Dia nanya mama kamu di mana, gue bilang mama lagi di luar kota, padahal nyokap gue udah di kamar. Gue cuma bilang sama nyokap nggak usah keluar kamar ya mam, gitu guys. Sudah akhirnya selesai dan mulailah gue udah nggak sekolah dong. Nah mulai tuh gue bandel kesana kesini, pokoknya ke kota segala macem, stadium apapun itu, pokoknya gue
umur 17 tahun tuh hidup gue bener-bener fun banget lah intinya. Sampai akhirnya tiap disuruh casting gue nggak pernah datang, atau nggak gue datang casting gue blee, ngomongnya nyeret, pokoknya gila banget. Emang gue tuh nggak kepengen, maksudnya gue tuh nggak pengen jadi airtong, gue tuh nggak pengen syuting, nggak pengen casting lah intinya, karena gue malu. Ya udah akhirnya gue pelan-pelan ngejauh. Udah akhirnya gue keterusan sampai sekarang nggak SMA dan nggak mau ngambil apa-apa gitu guys. Nah masuk ke rumah nak, mandi nyamuk banget. Tapi kan di sini sebentar lagi. Enggak lah, udah sana udah cukup ya. Kita masukin sama mereka. Masukin aja bau pe. Oke. Gitu guys, jadi intinya gue itu sekolah cuma sampai SMP aja. Sorry, bawa. Tapi gak apa-apa sih, masukin takutnya ntar dia malah gak suka sama aku sampai aku terus masukin ke kamar. Sini. Dah, tutup pe. Maaf ya bukan sayang. Itu tahun berapa? Gue nggak tahu. Pokoknya tuh gue sekarang tahun 9. Gue tuh lahir tahun 94. Tapi gue itu di angkatan orang-orang yang 95 kayaknya. Karena gue TK di Itali. Pas gue ke Indo itu nggak boleh masuk TK langsung. Gue harus ngulang TK lagi. Jadi gue telat setahun. Gitu guys. Terus kalau misalnya ditanya kerja, gue jujur gue nggak pernah kerja guys, nggak pernah kerja formal karena kerjaan gue itu lebih di sosmed aja, endorse segala macem. Terus gue kemarin ini sempat bikin ngelit karaoke sama adik gue berdua. Pokoknya kerjaan gue gitu-gitu aja karena memang gue nggak mau kerja formal gitu, emang gue nggak kepengen. Terus gue tuh pernah ya, jadi di apartemen gue itu temennya nyokap itu bikin kayak coffee shop gitu guys, kayak modelan kayak Starbucks gitu. Nah terus gue iseng lah, gue kayak pengen kerja gitu, gue iseng pengen kerja. Akhirnya gue bilang lah sama nyokap gue, mam bilangin dong aku pengen coba kerja jadi barista di kafenya tante inilah, gue lupa namanya siapa sih ini. Yaudah ntar mami bilangin, yakin kamu mau kerja gitu? Ya beneran aku mau nyobain kerja. Cobalah gue kerja guys. Gue nyobain tuh robusta lah, ini cafe latte, cappuccino, bagaimana cara bikinnya. Cuman sepi coy, kagak ada orang yang dateng. Akhirnya gue teleponin teman-teman gue kayak tolong dong datang ke sini, pesen aja semau lo, ntar gue yang bayar, tapi pura-puranya lo yang bayar, gue gituin. Jadi tiap hari gue manggil teman-teman gue yang bayar aja udah. Gitu. Karena gue memang pengen nyobain kerja aja, karena gue tuh dulu kayak gue ngeliat orang kayak seru ya kerja gitu. Cuman kalau pengalaman uang yang gue dapet, pertama kali gue dapet uang itu, gue itu endorse di Instagram. Gue itu dulu 2000 berapa ya? 2016 2007. Jadi gue tuh nikah gue yang pertama itu kan 2013. Nah 2014 itu gue mulai mencari uang sendiri. Maksudnya kayak gue udah gak minta uang nyokap sama sekali gitu loh guys. Nah jadi 2014 itu gue endorse distro. Gue tuh dulu sering ke Bandung pulang pergi atau nginep atau apapun itu untuk photoshoot gitu. Karena gue dulu sering jadi model-model distro gitulah. Sampai akhirnya gue hamil 2000. Ya pokoknya gue terima endorse, terus akhirnya gue hamil. Gue nggak bisa foto distro kan, nggak bisa foto-foto clothing line gitu. Akhirnya gue bikin skincare, gue bikin Loy Beauty Cream. Itu jebol banget, meledak banget di 2016 itu gue belum zamannya skincare guys, belum ada tuh skincare kayak. Jadi gue bikin lah tuh Loy Beauty Cream namanya. Ya udah terus penghasilan terbesar gue tuh dari situ. Gue bisa kayak gue beli mobil itu 2018 ya. Gue beli mobil tuh dari hasil skincare gue gitu guys. Begondrong ceritanya. Jadi gue nggak pernah yang kerja keras yang kayak gimana tuh nggak pernah. Gue kayak menikmati hidup aja guys, menikmati hidup. Karena gue ngeliat orang-orang yang kerja keras juga gila ujung-ujungnya guys. Gitu. Terus akhirnya kalau kalian tanya, tadi ada yang menanya kayak kakak udah gak ikut manajemen. Gue itu cuman ikut manajemen itu cuman 1 kali di headline itu.
Dan memang gue ini orangnya nggak apa ya, nggak ulet gitu loh guys.